Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul hakimin. Al-Fatihah. Para alim, para ulama, para kiai, para kiai, sepuh, ustaz-ustazah, bapak-bapak, ibu, jemaah yang terhormat. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Izin menika kita bertakdir dengan Allah Subhanahu wa taala saged nglampahi subuh bersamaan lanjut ngaos mugi mawon ibadah kang sampun kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ingkang kita waos terus ilmu ingkang manfaat barokah. Entengi langkah ringannya langkah kita mugi mawon jadi ringannya menuju swarga Gusti Allah. Mugi kang hadir pinaringan sehat lahirun wa batinan. Allahumma waras awake, Allahumma waras atine, Allahumma waras jibiti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngaji niku penting. Ngaji niku penting bukan hanya untuk sekedar apa bahasanya ngaji itu tidak cukup, bukan untuk digunakan sebagai umbul-umbulan ya, tapi ngaji kalau terutama tentang ilmu agama jatuhnya adalah takwa. Ilmu agama dan dikatakan sebagai faqih, orang yang paham secara mendalam tentang ilmu agama. Dan orang yang alim dan ilmu itu akan menjadikan perhiasan bagi siapapun yang mau belajar. Ta'allam fa innal ilma zainun bi ahli wa fadlun wa unwanun bi kulli mahadi. Belajarlah karena sebuah ilmu itu akan menjadi perhiasan bagi orang yang memiliki. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi, akan menjadi perhiasan. Uang sing pinter itu akan ketinggalan. Kedudukannya dengan orang lain itu kan berbeda. Akan jadi perhiasan. Wa fadlun wa udwan li kulli mahadi. Akan diberikan keutamaan daripada orang lain. Ya, tanda-tanda bagi orang lain. Dan setiap pujian-pujian itu akan dilebihkan.
Orang pinter itu kalau sudah contoh mawar dalam apa? Dalam ilmu formal mawar, kalau sudah sekolahnya sampai kuliah ada titelnya, itu akan berbeda. Ya, jeneng background nabi tetap mawar. Enten titelnya, itu beda. Contoh nih, contoh. Ya, contoh mawar. Lupa. Tapi ketika ada titelnya, ada seseorang Ahmad, gitu sih kalau ada titelnya akan berbeda. Kamu tadi ngeretek wadah. Wah, ngarep buri. Tadi ngarep buri. Ini akan berbeda. Oh nanti itu nopo gitu ngawas ngoten itu jadi bukan seorang sih kan dulu ternyata cuma di nama saja kan lampang tadi itu pakai seragam sepedaan ya nomor baju itu buatan aneh-aneh yang tadi itu pun nanti di kita itu nopo tamu undangan untuk lawan itu waduh sih pada masyarakat disebut jenenge makanya itulah di bawah wa'unwanul likulil maham. Dan kemudian pelajaran hari ini adalah orang yang punya ilmu dan mau mengamalkan ilmunya sudah tentu disebut sebagai orang yang alim. Dan orang yang alim ini punya banyak sekali keutamaan. Orang yang berilmu akan diberikan keutamaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadlul alimin 'alal abid. Utawi keutamaane wong kang alim, wong kang pinter. 'Alal abid ing atase wong kang ahli ibadah. Lu kafadlil ala adnahu kaya utamane kafadli kaya utamane ingsun ala adnahu ing atase wong kang sak wisare sira kabeh. Inna Allah saktemene Gusti Allah Ta'ala azza wa jalla wa malaikatahu lan malaikate Allah wa ahlas samawati lan ahli langit wal ardi lan ahli bumi hatta namlatu sehingga satu maka sampai semut fi hujriha ing dalam lengi semut hatta lahuta tumeka sampai iwak fil bahri ing dalam segara laut iku la yusalluna padha maca selawat utawa maneh padha ndongakno sapa Allah Ta'ala malaikat ahli sang ahli Allah ahli langit, ahli bumi, semut, iwak, alal mu'allimin nas bil khair ing atase wong kang mulangi manungsa mari kebaikan. Di atas hadis yang lain alal mu'allimi wal muta'allim wong sing ngajar lan wong sing belajar. Keutamaan orang yang punya ilmu, keutamaan orang yang punya ilmu yang mau mengamalkan ilmunya ya di atas orang-orang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu itu terjadi Nabi kafadli ala adnahu kaya keutamaan itu lakone hamba dia mau kedudukan Nabi berarti lebih tinggi. Kenapa kok seperti itu bisa lebih tinggi? Karena orang yang paling ilmu, orang yang alim itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai malaikat, sampai penduduk langit, penduduk bumi, itu maka sampai semut maut, sampai ikan itu la yusalluna 'alal mu'allimi wa muta'allimin nas akan mendoakan orang yang belajar dan mendoakan orang sing mulang ilmu.
Jadi panjenengan ini merupakan orang yang mulia. Mulia ini apa? Bukan hanya mulia apa? Baca ilmu itu oleh Gusti Allah. Sing ndongakno iki lho. Iki Gusti Allah ndongakno, malaikat ndongakno jenengan, ahli langit bumi ndongakno. Sampai semut mawon ndongakno. Maka dari sini, dari hadis ini juga tidak bertentangan dengan dawuh Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kita dipanggil ya, ataupun ketika kita dalam sebuah majelis, tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ketika kita ini di dalam majelis, berilah tempat ruang yang nyaman. Mau guru ada temannya lagi nopo berdiri tidak dapat tempat duduk. Sini. Ketika kita diberikan tempat duduk di sebuah majelis, ingat itu merupakan kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti mawon. Kalau tidak ada, cari tempat yang jangan geser. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan mengangkat orang yang punya ilmu itu dengan apa? Darajat, lebih tinggi derajatnya. Ya. Lebih tinggi derajat. Karena orang itu lebih tinggi, maka orang yang punya ilmu, orang yang alim itu punya hak untuk dihormati. Ini juga menjadi pelajaran. Yang kemarin kalau ada seorang santri yang duduk di hadapan kiainya kalau berjalan, ya, kudu sami'na wa ata'na sama guru. Kemudian di framing dijadikan narasi seorang santri itu terjadi sebuah perbudakan di pesantren. Ya, santri kok juga aku nih ngesot, kayak budak mawon. Nah, seperti itu. Ini sebuah narasi harus diluruskan. Ya, kalau dalam bahasa kerennya feodalisme. Ya, feodalisme itu kan bahasa dari bahasa orang barat. Ya, orang barat ini kan mungkin tidak paham tentang makna dari pengabdian antara perbudakan dan pengabdian. Kalau kita ngerti, ya ngomong Mas Pak, menurut cara pandang seorang santri tentang feodalisme, sebetulnya feodalisme dan pengabdian sama-sama disuruh, bedanya cuma satu, di penekanan. Penekanan apa? Kalau feodalisme, perbudakan, itu ada unsur paksaan. Ada unsur paksaan dan ada unsur ancaman. Maknanya apa? Orang yang melakukan perbuatan itu merasa tidak nyaman, merasa terancam nyawanya atau jiwanya. Kalau tidak nurut nanti dipukul. Karena perbudakan gitu, disuruh karena. Nah, tetapi kalau pengabdian itu kami melakukan semua ini dengan hati yang sukarela, hati yang bahagia. Bahkan di kongkong itu kayak ada yang kurang bagi seorang santri. Ini makna dari sebuah pengabdian yang mungkin menurut sebagian orang dianggap sebagai berbudak. Mungkin ngapunten mawon. Rata-rata budak itu kan memang disuruh bekerja,
bekerja. Kalau tidak mau bekerja, diancam, dihukum, ya kan? Nah seperti itu. Nah santri itu, santri itu ulang nanti santri, nanti nyantri. Kalau di pondok itu di waktunya ngecor, santri disuruh pilih, Mas, milih ngaji atau milih ngecor? Mas itu dia akan milih ngecor. Akhirnya dia milih ngaji, milih ngecor deh. Mas, aduh ngecor apa ngaji? Ngecor apa tuh? Lebih suka ngecor daripada kan ngaji. Santri itu gitu, Masya Allah. Sama. Jadi makanya kita kemarin pelajaran dari beberapa waktu ini, ya, matur nuwun dengan pelajaran ajarnya Al-Fauzi, kemudian Trans 7 kemarin yang framing pesantren, akhirnya ada pemahaman tentang apa tadi feodalisme dan pengerti. Kami santri itu melakukan perbuatan sing diarani kalau berjalan nunduk, minumnya sambil jongkok. Loh, kalau itu pun minum jongkok itu nggih napa? Ajarannya pun kan kita. Karena kalau kita minum itu kan nggak boleh napa? Berdiri. Untuk kesehatan pun nggak boleh kan? Nah, maka kenapa kok minum sambil jongkok itu nggak boleh? Kenapa kok sambil jongkok? Karena waktu itu duduknya tidak memungkinkan tempat duduknya di bawah langsung. Sebenarnya sih saya dilegah kan, tapi karena tempat duduknya mungkin, intinya itu tidak boleh berdiri. Nah, itu ajaran di dalam Islam. Itu kan yang komentar mungkin tidak sempat. Di pesantren itu di Jumawa, kami santri itu tidak pernah merasa terbebani dengan apa tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kami. Bahkan dengan senangnya kami, dengan ikhlasnya itu rata-rata kami dengan apa hati yang lapang itu sebenarnya. Pulau ini mondok 93, Tuh SD pun mondok. Mulai mondok itu bapak kalau saja, Yai kalau pasrah datang panjenengan ini juga. Bahkan nama menawi yoga pulau pecah di tangan panjenengan, pulau itu ikhlas. Bapak pulau kata misalnya. Jadi andai kata saya mati di tangan guru itu, bapak itu pun ikhlas. Monggo sakit sedih jenengan. Manut apa terus jenengan. Jadi